Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Beberapa hari lalu wanita emas atau Hasnaini mengatakan atau merilis sebuah video pengakuan tentang satu pelecehan asusila yang dialami dirinya, di mana yang melakukan itu dikatakan dalam video testimoninya adalah seorang ketua KPU berinisial HA itu, dan videonya itu sudah menyebar satu Indonesia ya. Namun kemarin wanita emas ini membuat video baru atau video pengakuan atau video klarifikasi tentang video testimoni pertama dari wanita emas ini, di mana di video kedua ini, video klarifikasi ini, wanita emas ini mengatakan bahwa dia hilaf atau depresi saja itu saat melakukan pengakuan testimoni pada video pertama lah. Sedangkan pengacaranya Farhat Abbas dan tim atau pengacara lainnya itu berencana untuk melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib gitu. Dan juga sudah ada sekelompok masyarakat yang sudah melaporkan tindakan ini ke DKPP itu. Jadi ini cukup lucu ya dengan video terbaru ini. Artinya kan ini orang menjadi bingung apakah ini main-main atau hanya prank saja, atau video klarifikasi ini di bawah tekanan dan iming-iming apa gitu. Jadi orang kemudian bertanya-tanya, ini video klarifikasi ini benaran dalam posisi sadar atau juga depresi atau dalam tekanan sesuatu gitu ya. Coba kita kalau benar ini hanya prank ya berarti satu Indonesia kena prank gitu ya. Tapi kalau ini ada unsur lain, ini tentu saja menarik untuk diinvestigasi gitu. Coba kita bacakan salah satu berita tentang hal ini di koma.id. Seluruh Indonesia kena prank, wanita emas klarifikasi video pelecehan seksual, ketua KPU Hasnaini minta maaf. Jadi nama dari wanita emas ini Hasnaini Muin. Dilansir dari koma.id, Ketua Umum Partai Republik 1 Micha Hasnaini Muin yang menjuluki dirinya sebagai wanita emas akhirnya mengklarifikasi tudingan dugaan pelecehan seksual oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Seluruh Indonesia pun kena prank atas tudingan wanita emas tersebut terhadap Ketua KPU. Berikut isi pernyataan klarifikasi wanita emas yang dituangkan dalam bentuk video yang beredar di media sosial. Saya Hasnaini, surat pernyataan klarifikasi video yang kemarin, hari ini 11 Desember. Ini kok 11 Desember ya, apa nggak salah tulis atau salah baca ini? Tapi katanya ini 11 Desember, ini kan yang dikutip, diambil oleh sumber dari koma.id. Di sini tertulis 11 Desember. Ini lucu juga ya itu. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajarannya. Melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa
Saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh ketua KPU, dan saya katakan bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena kekesalan dan kekhilafan saya karena alami depresi. Waduh, ini depresi yang mana ini? Video pertama apa video yang kedua? Posisi depresinya ini. Kayaknya jangan lagi kita kena prank, atau bukan prank ini sebenarnya, atau gimana gitu. Pada faktanya hubungannya dengan ketua KPU RI hanya bersifat profesional saja, tidak lebih dari itu. Jika terjadi lagi dengan serupa hal itu tidak benar. Demikian surat klarifikasi ini dibuat secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Wah, ini ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Itu karena orang juga akhirnya menjadi bingung dan ragu gitu. Yang mana yang benar ini? Sebelumnya kuasa hukum GMPG yang merupakan Ketua Umum Partai Pandai Farhad Abbas mengatakan melaporkan Ketua KPU Hasyim atas dugaan pelecehan seksual terhadap Ketua Umum Partai Republik 1 Micha Hasnaini Muin yang menjuluki dirinya sebagai wanita emas. Wah, ini sudah dilapor, ini berencana melapor atau gimana ini? Jadi memang di Indonesia ini namanya dalam menjelang tahun politik ya. Jadi banyak hal yang aneh-aneh. Ini mungkin juga tanda-tanda zaman edan gitu ya. Zaman edan sedang datang gitu. Jadi artinya masyarakat sekarang kemudian merasa ini benaran apa enggak si wanita emas ini yang ngomong, iya kan? Kenapa kemarin ngomongnya begitu, sekarang ngomongnya begini. Nah, ini siapa yang di dalam tekanan? Mungkin kita bisa menyimpulkan sendiri seperti apa. Jadi dalam persoalan begini memang ini jelas berkaitan dengan politik gitu. Apalagi pemilu itu adalah politik, adalah elektoral gitu. Jadi dan di situ ada unsur ekonomi ya. Jadi memang ini semacam sebuah permainan gitu. Kita lihat nanti seperti apa endingnya dari kasus ini. Ini kan sudah masuk kategori delik ya. Jadi ada persoalan hukum, ada persoalan politik di situ, dan karena ini menyangkut penyelenggara pemilu ya, yaitu salah satu anggota KPU bahkan ketua ya, yang di dalam video pengakuan testimoni pertama gitu. Dan ini tentu saja persoalan etik ya. Artinya jika ini tidak benar atau benar, itu akan terjadi satu proses hukum yang baru gitu. Kalau tidak benar pengakuan testimoni video wanita emas pertama, nah akan seperti apa gitu. Ini kan sudah menjadi konsumsi publik gitu. Jadi wajar kalau kemudian masyarakat telah mentafsir dan menduga-duga, dan mungkin tafsirnya menjadi liar gitu. Jadi ini sungguh lucu-lucu juga lah ini wanita emas ini. Dan ya banyak gosip-gosip juga yang kemudian diperbincangkan dalam kondisi liar. Kita lihat nanti apakah benar-benar wanita emas ini di video pengakuannya yang kedua ini dalam kondisi sadar, atau juga dalam kondisi yang tidak sadar, atau juga dalam depresi, atau tekanan depresi, atau tekanan oleh siapa
kita belum tahu juga, atau ada iming-iming apa gitu kan. Kita lihat perkembangannya. Yang jelas ini tentu saja telah menggemparkan karena telah viral di media sosial dan telah menjadi konsumsi publik dan sudah ramai di berita media-media online. Ya, inilah perpolitikan kita, kondisi bangsa kita hari ini, lucu-lucu tapi ngeri-ngeri juga gitu. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesiaku.